Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mengambil tugas terkait mata kuliah Akhlak Tasawuf berkaitan dengan ujian akhir semester. Dan di sini kami akan membahas materi terkait Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Sebelum kepada pembahasan, perkenalkan, nama saya Reza Nur Ajizah dengan NIM 24810101158. Saya Agnia Salsabila dengan NIM 24810100038. Saya Reva Wulandari dengan NIM 24810101400. Saya Sulistiani dengan NIM 24810101123. Saya Lira Lutfia dengan NIM 24810101191. Saya Rijal Abdul Razak dengan NIM 24810100208. Langsung saja kepada pembahasan. Sebelum kepada pembahasan inti, yaitu pembahasan Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari tarekat. Tarekat menurut bahasa yaitu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti thariqah, yang berarti jalan, metode atau cara. Oleh karena itu kata ini menunjukkan spiritual untuk bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tarekat dapat diartikan sebagai suatu sistem atau metode khusus dalam tasawuf yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafs melalui beberapa amalan seperti zikir, wirid, kholwat atau bimbingan spiritual atau yang biasa disebut sebagai mursyid. Di dalam suatu tarekat tentunya mempunyai unsur-unsur tarekat yang terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu mursyid. Mursyid adalah seorang pembimbing dari suatu tarekat tertentu. Yang kedua yaitu murid. Murid merupakan pengikut dari mursyid tersebut dalam suatu tarekat. Yang ketiga yaitu amalan khusus. Amalan khusus berarti amalan-amalan yang diamalkan dalam suatu tarekat tertentu seperti zikir, wirid maupun yang lainnya. Dan yang keempat yaitu sanad. Sanad adalah hubungan keilmuan antara mursyid hingga ke Rasulullah SAW. Dan yang kelima yaitu tujuan spiritual. Tujuan spiritual ini berarti untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertujuan untuk membersihkan jiwa dari sifat sombong, iri maupun yang lain. Adapun asal-usul serta sejarah dari tarekat. Tarekat ini muncul sebagai perkembangan dari tasawuf. Dan tujuan dari sebuah tarekat yaitu adalah untuk memperdalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ada seorang sufi yang pertama kali yang bernama Hasan Al-Basri yang menekankan bahwasanya kita harus menghindari sifat zuhud atau kecintaan terhadap dunia dan harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada abad ke-12 dan ke-13 Hijriah, tarekat ini mulai terorganisasi di bawah bimbingan seorang mursyid atau seorang guru. Adapun tarekat-tarekat yang terkenal yaitu yang pertama Tarekat Qadariyah, yang kedua Tarekat Naqsabandiyah, yang ketiga Tarekat Saziliyah, dan yang keempat yaitu Tarekat Tijaniyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah adalah salah satu tarekat dalam Islam, dalam dunia Islam, yang merupakan penggabungan dari dua tarekat besar, yaitu antara Tarekat Qadariyah dan Tarekat Naqsabandiyah. Penggabungan ini pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang mana beliau merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Sambas, Kalimantan Barat pada abad ke-19. Selanjutnya, pengertian Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah secara bahasa dan secara istilah. Qadariyah berasal dari nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana beliau ini merupakan seorang ulama besar dan sufi dari Baghdad pada abad ke-12. Qadariyah secara bahasa berarti mengikuti jalan atau metode ajaran dari Syekh Abdul Qadir
Naksabandia. Naksabandia ini berasal dari nama seorang syekh, yaitu Bahauddin Naksaban, yang mana beliau merupakan seorang sufi besar dari Bukhara, Asia Tengah pada abad ke-14. Dan secara bahasa, Naksabandia ini berarti mengukir iman di dalam hati. Dan Naksabandia ini kan terdiri dari dua kata. Naksi yaitu artinya kurang dan ban itu artinya hati. Selanjutnya secara istilah, tarekat Qadariyah wa Naksabandia adalah tarekat gabungan yang mengkombinasikan ajaran atau metode spiritual dari kedua tarekat tersebut dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa dan mencapai ma'rifatullah. Selanjutnya yaitu sejarah tarekat Qadariyah wa Naksabandia. Tarekat ini dirintis oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas pada 1807 sampai 1875 yang sering dikenal sebagai seorang mursyid besar. Beliau belajar kedua tarekat ini di Makkah dan menggabungkannya kembali menjadi satu tarekat. Penggabungan ini dilakukan untuk memadukan keutamaan kedua tarekat ini, yaitu yang pertama sebagai keseimbangan praktik zahir atau amal fisik dari tarekat Qadariyah. Yang kedua yaitu sebagai keseimbangan praktik batin atau kontemplasi spiritual dari tarekat Naksabandia. Setelah penggabungan ini, tarekat mulai menyebar ke Nusantara termasuk Indonesia dan Malaysia. Berikutnya yaitu prinsip dan ajaran tarekat Qadariyah wa Naksabandia. Yang pertama yaitu tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Tujuan utama adalah menyucikan hati dari sifat-sifat buruk seperti sombong, iri, dan dengki. Yang kedua yaitu zikir dan wirid. Amalan zikir yang diajarkan meliputi zikir jahar atau keras dari tarekat Qadariyah dan zikir sir atau dalam hati dari tarekat Naksabandia. Yang ketiga yaitu tawajuh. Tawajuh atau konsentrasi yaitu mengarahkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah. Yang keempat yaitu bimbingan mursyid. Murid harus mengikuti setiap arahan seorang mursyid yang memiliki silsilah atau sanad yang jelas hingga ke Rasulullah SAW. Yang kelima yaitu keseimbangan syariat dan hakikat. Menjaga agar amalan tarekat tetap sesuai dengan syariat Islam sambil mengejar hakikat atau esensi spiritual. Selanjutnya, di dalam tarekat Qadariyah wa Naksabandia terdapat amalan khusus yang mencakup zikir. Zikir jahar artinya keras, yaitu la ilaha illallah diulang-ulang dengan suara yang lantang. Yang kedua, zikir sir. Zikir sir artinya dalam hati dengan yaitu Allah Allah dengan fokus pada batin. Yang ketiga, sholat sunnah seperti sholat sunnah tahajud dan sunnah-sunnah lainnya. Yang keempat, wirid. Bacaan wirid tertentu seperti tasbih, tahmid, dan istighfar. Yang kelima, halwat atau i'tikaf. Halwat atau i'tikaf yaitu menyendiri dalam kesendirian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu tawasul. Tawasul adalah berdoa kepada Allah dengan perantara nabi, wali, guru, mursyid. Selanjutnya yaitu keunikan tarekat Qadariyah wa Naksabandia. Yang pertama yaitu penggabungan zikir sir dan zikir jahar. Tarekat ini mengombinasikan metode zikir secara lantang dan zikir secara diam. Yang kedua yaitu pendekatan komprehensif. Selain fokus pada hubungan batin dengan Allah, tarekat ini juga menekankan pentingnya menjalankan syariat Islam dengan sempurna. Yang ketiga yaitu keharmonisan zahir dan batin. Amalan tarekat tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada kehidupan sosial. Ada juga yaitu tujuan tarekat. Tujuan utama dari tarekat Qadariyah wa Naksabandia adalah untuk mencapai ma'rifatullah atau pengenalan lebih mendalam kepada Allah melalui penyucian jiwa, amalan zikir, dan pendisiplinan spiritual. Penggabungan ini bertujuan untuk menggabungkan antara dimensi lahiriah atau syariat dan batiniah sebagai hakikatnya. Di dalam tokoh-tokoh
Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah tentunya terdapat tokoh-tokoh. Yang pertama yaitu dari tokoh Tarekat Qadariyah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang kedua yaitu dari tokoh Tarekat Naqsabandiyah, terdapat Syekh Bahauddin Naqsabandi dan Syekh Khalid Al-Baghdadi. Sedangkan tokoh Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah ada 3, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Khalil Bangkalan, dan Kiai Hajim Hashim Ash'ad. Dalam penyebaran Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah tersebar luas di Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Di Indonesia, tarekat ini memiliki banyak pengikut, terutama di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Penyebarannya dilakukan oleh para mursyid yang memiliki sanad keilmuan langsung dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kesimpulan dari pembahasan Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah yaitu Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah adalah perpaduan yang unik dari 2 tarekat besar yang bertujuan untuk menyucikan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharmoniskan syariat dengan hakikat. Tarekat ini menekankan pentingnya bimbingan mursyid, zikir, dan wirid dalam perjalanan spiritual para pengikutnya. Alhamdulillah, pembahasan sudah kita sampaikan semuanya. Apabila dalam pembahasan kita mendapatkan kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.